بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang bahkan kebanyakan di antara kita sedikit menyadari nikmat-nikmat tersebut. Bahkan ada sebuah syair ya yang berbunyi, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yaumin yudnina ilal ajali. Kebanyakan di antara kita itu bersuka cita dengan hari-hari yang kita lewati. Padahal setiap hari itu mendekatkan kita kepada ajal kematian kita. Fa'amal li nafsika qablal mauti mujtahidan fa innamar ribhu wal khusranu bil amali. Maka beramallah untuk dirimu sebelum kematian itu datang, dengan sungguh-sungguh beramalnya. Karena kita tahu yang menentukan nanti kita sukses atau merugi di akhirat adalah amalan kita. Kalau seseorang amalannya kosong, ya sudah, di akhiratnya nanti binasa wal iyadu billah. Begitu pula sebaliknya. Jamaah kajian Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan tadi habis khutbah ya. Sama judulnya juga tentang tahun baru. Jadi judul kita kali ini adalah sikap seorang muslim ya, atau seorang muslim terhadap akhir tahun. Yang namanya akhir tahun berulang kali setiap tahun. Dan gak ada bedanya, gak ada spesialnya. Sama saja. Sikap seorang muslim ya sama saja. Yang namanya hari-hari ya silih berganti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami ganti, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya. Berbagai macam keadaan yang bergulir bagi kaum muslimin di tahun ini. Ya, berapa banyak orang yang satu tahun ini mengalami musibah, kesengsaraan misalnya. Atau sebaliknya, ada juga orang yang dalam tahun ini sedang dalam keadaan senang-senangnya, kondisinya lagi tinggi-tingginya seumur hidupnya. Berapa banyak anak-anak kecil yang menjadi yatim pada tahun ini. Berapa banyak wanita-wanita yang menjadi janda. Ada juga orang-orang yang sebelumnya istiqomah di jalan Allah. Kita lihat ternyata wal'iyadzubillah Allah cabut hidayahnya. Mereka menyimpang dari jalan Allah. Sebelumnya kita lihat mereka Masya Allah multazim, agamanya kuat. Tapi qadarullah, mungkin karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, atau orang ini menisbatkan hidayah kepada dirinya. Makanya kan kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, karena kita butuh setiap detik terhadap hidayah Allah. Kita juga pagi sore ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullu la takilni li nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku, yakni jangan engkau jadikan diriku tuh bersandar kepada diriku walaupun sekejap mata. Tarfata ain. Begitu pula sebaliknya, ada orang-orang yang dulunya jauh dari Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, tapi subhanallah dia istiqomah. Kita lihat dia bersama orang-orang soleh, di soft-softnya orang-orang yang soleh. Begitu banyak keadaan macam-macam semuanya. Ada rumah yang berbahagia karena mempersiapkan pengantin mereka. Ada rumah yang bersedih karena harus membungkus jenazah salah seorang di antara mereka. Ada rumah yang berbahagia karena ada yang baru lahir dan sebagainya macamnya. Kebahagiaan berubah menjadi kesedihan, kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Makanya ada sebuah kisah seorang raja. Raja ini pengen buat cincin. Dia pengen cari di
tulisannya di cincin ini tuh sesuatu yang spesial. Akhirnya raja ini membuat challenge, sayembara kepada seluruh rakyatnya, silahkan saya pengen cari satu kalimat yang kalau saya lihat kalimat ini dalam keadaan sedih, saya akan senang. Tapi kalau saya lihat kalimat ini dalam keadaan senang, saya akan sedih. Kira-kira apa kalimat itu? Di cincinnya. Tahu ada seorang datang, ia berkata, wahai raja, aku tahu kalimat itu. Kalimat itu berbunyi, hadza sayamdi. Artinya, hal ini akan berlalu. Nah, kalau dia lagi sedih, akan berlalu. Kalau dia lagi senang, ya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Ya. Ketika kita sakit nih di tahun ini, masih kerasa nggak rasa sakitnya? Atau masih ingat nggak gimana sakitnya? Mungkin ada yang udah lupa. Rasa lelah yang kita laksanakan dalam beribadah kepada Allah, beribadah lelah. Cuman masih kerasa nggak? Ada rasa-rasa lelahnya nggak? Udah nggak ada. Karena sayang dia akan berlalu. Atau bahkan kelezatan dalam bermaksiat masih ada sisanya? Nggak ada. Sudah berlalu semuanya. Bahkan nanti di akhirat apalagi nggak kerasa hidup ini. Dalam suatu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, yukta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling senang di muka bumi ini. Nikmatnya paling sempurna di muka bumi ini. Tapi dia termasuk ahli neraka. Fayus bagus sabah. Lalu dicelupkan sekali celupan ke neraka. Padahal dia paling senang di muka bumi ini. Ditanyakan kepadanya, hal ra'aita khairan qat? Hal ra'aita farhatan qat? Apa engkau masih merasakan kebaikan sedikit pun? Apa engkau masih mengingat kesenangan sedikit pun? Ia berkata, la wallahi ya Rabb, tidak. Satu kali celupan di neraka, orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang paling sengsara, hidupnya full sengsara, musibah, sakit. Tapi dia termasuk ahli surga. Fayus bagosoboh juga sama. Dicelupkan sekali celupan, ditanyakan hal ra'aita bu'san qat? Apa engkau merasakan kesulitan sedikit pun? Hal ra'aita huznan qat? Apa engkau masih merasakan kesedihan sedikit pun? Ia berkata, la wallahi ya Rabb. Kesedihan sepanjang hidupnya gak sebanding dengan sekali celupan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi muskilah. Artinya hidup ini tuh jujur gak berarti ya rasanya. Terutama kita yang sudah umur-umur yang sudah tinggi. Rasanya gini-gini aja udah hidup. Kita semakin yakin bahwa ada sesuatu yang abadi. Karena hidup tuh begini aja. Seperti repetisi, yang nonton repetisi. Berulang-ulang. Besok gitu lagi, sakit ya sembuh. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ente jangan takut, sakit sembuh. Itu yang bikin kita biasa seperti itu tuh Allah. Makanya jangan khawatir. Siapa yang nyuruh kita jangan khawatir? Ya Allah. Ya kan? Kita harus bertawakal sama Allah. Karena semuanya ini sudah diatur sama Allah. Mau lari kemanapun. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di, kata Allah SWT, walaupun berada di benteng yang tertutup, yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Tetap kematian itu datang. Semuanya seperti itu, bergulir. Cuman ini kan ya istilahnya bentar lagi 2022 ini akan mati. Ya, 2020 dia akan wafat. Ya karena waktu tidak akan kembali sudah. Kalau sudah berlalu nggak bisa balik lagi. Kalau kita ditanya seandainya, walaupun mustahil, seandainya kita semua bisa kembali ke tahun sebelumnya, setahun sebelumnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa ada sesuatu yang pengen kita ubah? Atau sesuatu yang ingin kita kerjakan, atau sesuatu yang ingin kita tinggalkan? Kalau ditanya gitu pasti jawabannya, seandainya tahun kemarin saya nggak gini, seandainya tahun kemarin saya melakukan ini dan itu, seandainya. Padahal mustahil, nggak bisa. Terus gimana dong kalau udah mustahil kayak gitu? Itu baru setahun sama. Setahun kalau kita bayangin ya, gimana kalau seandainya setahun kita balik? Macam-macam penyesalannya. Seandainya saya bisa gini, banyak angan-angan yang nggak bisa terjadi, mustahil angan-angan itu. Itu baru satu tahun. Gimana kalau nanti di akhirat? Penyesalannya seumur hidup kita. Pas udah di kiamat, gimana di hari kiamat kita menyesal? Ini setahun aja begini penyesalannya. Allah, kenapa tahun ini nggak begini?
Kenapa ana di tahun ini melakukan ini dan itu sehingga berhasilnya seperti ini. Sekarang ini hasilnya. Buruk hasilnya. Itu baru 1 tahun. Gimana nanti kalau di hari kiamat? Nah, penyesalan orang-orang di hari kiamat itu sekarang kita berada di atasnya. Sekarang kita sedang hidup di angan-angan orang-orang yang di hari kiamat nanti. Makanya pernah Hasan Al-Basri rahimahullah melihat ada jenazah lewat di hadapannya. Hasan Al-Basri bertanya ke orang yang di sampingnya, kira-kira kalau ini jenazah bisa ngomong, dia mau ngomong apa? Orang ini berkata, pasti dia bakal menyesal. Dia pasti bakal berkata, seandainya aku bertaubat, seandainya aku tidak melakukan maksiat, seandainya aku tidak meninggalkan perintah Allah dan sebagainya macamnya. Kata Hasan Al-Basri, fa in lam yakunhu fakun ant. Kalau dia nggak bisa, ente bisa. Karena angan-angannya jenazah ini sekarang engkau berada di atasnya. Nah, sama kita juga seperti itu. Angan-angan orang-orang nanti di hari kiamat, sekarang kita berada di atas angan-angan itu, maka jangan dilupakan. Artinya ya walaupun nggak bisa kembali lagi, cuman sekarang kita masih di angan-angan itu. Terus gimana kita bermuamalah dengan yang sudah lalu? Ya, tadi kita sepakat, waktu nggak bisa balik lagi. 1 tahun ya sudah berlalu 1 tahun. Nah ini juga pernah Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, berkata kepada orang yang umurnya sudah 60 tahun. Kata Fudail, kam atat alaik, berapa umurmu? Dia berkata, situna aman, 60 tahun. Lalu kata Fudail, itu berarti selama 60 tahun engkau itu berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah. Bentar lagi engkau menuju Allah. Yushiku anta belugh, sebentar lagi ente sampai. 60 tahun ente tuh berjalan menuju Allah. Dan bentar lagi bakal sampai. Orang ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi? Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad bilang, ata'arifu tafsirahu? Ente tahu nggak tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Nah, kata Fudail bilang bahwa barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya itu milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah ia nanti bakal berhadapan langsung sama Allah. Dan barang siapa yang tahu bahwa dia bakal berhadapan langsung sama Allah, ketahuilah setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya sama Allah. Dan barang siapa yang tahu bahwa dirinya akan ditanya, maka ia harus mempersiapkan jawaban dari pertanyaan itu. Semuanya akan ditanya. Waktu kita, masa muda sebelum masa tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, ilmunya, hartanya dari mana, untuk apa digunakan, semuanya ditanya sama Allah. Nah, terus orang ini berkata, oh begitu Fudail. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Fudail bin Iyad, ahsin fima baqi yughfar laka ma madhu. Ya udah kalau begitu, karena waktu tidak bisa kembali lagi, berbuat baik di sisa hidupmu. Maka semua yang telah lampau akan diampuni oleh Allah. Atau yang disebut dengan apa ini? Taubat. Jadi taubat itu seperti itu, menghapus masa lalu. Kalau masa depan gimana caranya? Taubat, masa lalu, masa depan gimana? Tawakal sama Allah, nggak usah pikir yang segala macam, nggak usah. Kuncinya itu masa lalu dengan taubat, hapusnya, masa depan dengan tawakal. Masa kini dengan apa? Ilmu, menuntut ilmu, biar tidak terjebak. Ya. Dan jangan lupa juga, jadi di akhir, walaupun sebenarnya taubat itu nggak harus di akhir tahun, cuman jangan sampai penyesalan kita di akhir tahun ini tidak membuahkan hasil. Iya nggak bisa, kita setahun ini ya Allah buruk sekali. Ya sudah, biarin itu berlalu, serahkan sama Allah, tapi sisa hidup kita jangan disia-siakan juga. Berbuat kebaikan sehingga keburukan yang masa lalu dihapus oleh Allah. Ya. Yang kedua, selain taubat, kita juga jangan lupa untuk berniat. Niat apa? Niat apapun kebaikan. Apa bahasanya? Random. Nanti di tahun depan nih 2023, anak berniat aja, niat di hati. Niat itu berkeinginan ya.
punya keinginan nanti saya sholatnya bakal sempurna insya Allah di masjid 5 waktu, ana bakal sedekah, ana bakal haji, ana bakal umrah. Niat sebanyak mungkin. Kenapa? Ada yang tahu? Kok kita disuruh niat? Iya? Iya betul. Karena niat itu dihitung sebagai amalan. Antum tahu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Kita berniat aja udah dapat pahala sama Allah. Subhanallah, itu jangan lupa ya. Satu malam lah antum tentuin niat seperti itu. Tiap jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sebenarnya ya beberapa penyimpangan atau kesalahan kaum muslimin yang biasa terjadi di akhir tahun. Tadi baru muqaddimah ya, belum masuk ke pembahasan itu. Ada beberapa, ini ana ambil dari buku Al-Bida' fi Nihayatil 'Am wa Nihayatiha karya Syekh Shalih bin Muqbil Al-Utsaimin. Ya, bin Muqbil ada dua, ada Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Shalih bin Muqbil Al-Utsaimin. Ini Syekh ini adalah muridnya dari Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, masih ada syekhnya dua-duanya. Penulisnya juga masih ada. Ada beberapa kesalahan kaum muslimin di akhir tahun ini dan di awal tahun biasanya. Kita langsung masuk aja ya. Yang pertama adalah mengkhususkan. Ya, ada at-takhsis, mengkhususkan hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu atau musim-musim ibadah tertentu dengan tanpa dalil. Antum harus tahu nih bahwa pengkhususan, kurang ini ya dari tadi, kurang dekat. Pengkhususan itu butuh dalil nggak? Butuh ya. Amalan apa yang ada pengkhususannya? Hampir semua amal soleh ada. Kenapa kita sholat pas waktu isya? Sholat isya, kenapa pas isya? Kenapa nggak sholatnya pas waktu subuh? Ya karena ada pengkhususannya. Ya, kenapa sholat subuh di waktu subuh nggak di waktu zuhur? Ya karena ada pengkhususannya. Dalil sholat subuh dari kapan? Fajar shodiq sampai sebelum terbit matahari. Ada dalilnya. Azan kenapa sebelum sholat? Kenapa nggak setelah sholat? Ada pengkhususannya. Kenapa bulan Ramadan pas bulan Ramadan? Ada pengkhususannya. Semua ibadah rata-rata ada pengkhususannya. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Jadi mengkhususkan sesuatu itu butuh dalil. Dan itu yang jadi masalah kaum muslimin banyak sampai sekarang. Seperti ibadah-ibadah yang ada dalilnya, malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling mulia. Kalau siang yang paling mulia, siang kapan? Kalau malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Siang yang paling mulia? Arafah, betul. Siang yang paling mulia adalah hari Arafah. Makanya kita suruh puasa di hari Arafah. Terus juga kalau 10 terakhir yang paling mulia di bulan Ramadan. 10 awal yang paling mulia, 10 awal bulan yang paling mulia bulan apa? Dzulhijjah. Ini jangan lupa nih. Kalau tempat yang paling mulia, Makkah. Makkah. Kalau apa lagi? Banyak ya. Ini istilahnya semua ini ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Tempat yang paling mulia ada Mekah, ada Madinah, ada Masjid Al-Aqsa. Semuanya ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Maka kalau ada pengkhususan ibadah tertentu, pengkhususan apapun harus ada dalilnya. Kalau mengkhususkan bebas jadi gini, perhatikan. Contoh seperti ada orang-orang yang mengkhususkan di awal tahun baru. Apa contohnya? Anda pengen dengar dari antum. Contoh pengkhususan di awal tahun baru. Apa? Kalau awal tahun baru tuh biasanya dikhususkan ada yang ngasih ibadah tertentu. Contoh, antum nih karena awal tahun baru ya, besok antum sholat subuhnya di masjid. Biar apa? Biar awal tahun barunya itu mantap. Diawali dengan sesuatu yang baik. Akhirnya orang bakal sholat di masjidnya pas awal tahun baru doang kalau kayak gitu. Nah itu
Muskilahnya gitu. Pengkhususan tanpa dalil pasti ada keburukannya. Nanti akan kita bahas. Itu yang pertama. Yaitu pengkhususan. Lalu yang kedua, jadi pengkhususan butuh dalil ya. Kalau ada pengkhususan tertentu tanpa dalil maka itu ya menyimpang kita katakan. Yang kedua adalah ibadah yang bisa berubah menjadi larangan. Ibadah bisa berubah jadi larangan karena sebab tertentu. Sebabnya biasanya ada mawani'. Mawani' itu halangan-halangan. Seperti contohnya ini kasih tunjukkan aja ya. Ada ibadah kan sunnah atau bisa wajib ya. Bisa dilarang. Karena apa? Biasanya karena halangan-halangan, mawani', atau karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi ya, atau apalagi mawani', syurut, atau karena tidak sahnya, atau karena waktunya yang dilarang dan sebagainya macamnya. Contoh, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah, ya kan? Contohnya kapan? Waktu dilarang untuk sholat sunnah? Setelah asar ya, sama juga tadi pas waktu terbitnya matahari. Terbit matahari nggak boleh sampai matahari meninggi setombak ya, atau sekitar 15 menit setelah syuruk. Syuruk itu artinya terbit ya, terbitnya matahari. Sama setelah asar juga nggak boleh. Sampai maghrib ya. Contoh ada orang yang sholat asar, ada sholat sunnah setelah asar. Maka sholat sunnahnya yang salah atau sholat sunnahnya tidak sah. Paham gak pertanyaannya? Yang salah di sini sholat sunnahnya atau nggak sahnya? Nggak sahnya. Kenapa? Karena ada mawani, ada penghalang. Penghalang sholat sunnah. Nggak boleh sholat sunnah di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Ya, kecuali sholat karena sebab. Ini pembahasannya ada lagi. Contoh sholat karena sebab tahiyatul masjid. Jadi sholatnya ini tidak berkaitan dengan waktu. Tahiyatul masjid atau sholat apa misalnya. Sholat wudhu ya, dan sebagainya macamnya. Itu semua ada sebabnya. Beda kalau sholat yang berkaitan dengan waktu, maka ada waktu-waktu yang dilarang, gak boleh kita sholat. Kalau misalnya ada orang sholat sholat qobliyah, qobliyah atau ba'diyah asar lah, nggak ada ya ba'diyah asar, atau qobliyah zuhur di waktu setelah asar. Orang udah pada selesai sholat, ada orang duduk sholat kesini, dia sholat 2 rakaat. Terus dia bilang, nggak boleh ente. Nah, tahu-tahu ada yang bilang, ente melarang orang sholat. Aliran mana ente? Seperti Abu Jahal ya di surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Apakah engkau melihat ada orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat, yaitu Rasulullah. Abu Jahal melarang Rasulullah lagi sholat. Ente ayatnya jelas. Nah, ini salah. Yang dilarang bukan sholatnya, tapi ada penghalang dari sholat tersebut. Ini yang jadi masalah. Seperti contohnya Umar ya, di riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, Umar radhiyallahu anhu, kalau ngelihat ada orang yang sholat 2 rakaat setelah asar selain sholat sebab ya, dipukul sama Umar, langsung dipukul. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya pernah dipukul. Artinya ya sudah dijelaskan itu dilarang, dan kalau dilakukan ya nggak sah, percuma. Terus bilang, Umar radhiyallahu anhu memukul orang sholat. Wah, karena nggak ada ilmu yang jadi masalah, bukan sholatnya, cuman ada penghalang di situ. Ini anak ngasih pembahasan seperti ini karena nanti ada lanjutannya, Contohnya lagi seperti Rasulullah SAW di Sahih Bukhari juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lagi sholat qobliyah. Tahu-tahu sedang qomat sama Rasulullah SAW. Qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Udah qomat sama Rasulullah, ditarik. Ibnu Abbas ditarik. Apa engkau ingin sholat subuh 4 rakaat? Nah, itu tandanya bahwa ketika sudah qomat gak boleh ada sholat lagi selain sholat fardu, ya kan? Kok Rasulullah menarik orang sholat sunnah? Nah, ini yang jadi muskilah. Karena ada mawani'nya, ada penghalang, gak boleh, gak sah sholat sunnah di waktu-waktu tertentu. Bukan sholatnya. Ini pemikiran ini harus kita benarkan dulu, karena nanti ada pembahasan-pembahasan yang kaum muslimin banyak
dalam menyangkal hal tersebut. Ya. Terus juga hal ketiga, jadi ini kita sedang membahas bahwa sebab-sebabnya kenapa kok bisa pengkhususan itu ada. Yang pertama karena pengkhususan, yang kedua karena berubah bisa jadi ibadah, berubah menjadi larangan. Yang ketiga, terkadang hal-hal yang dilarang itu ada faidahnya. Faidah tahu ya, ada manfaatnya. Tapi apakah manfaatnya ini lebih tinggi daripada faidahnya? Atau apakah manfaat ini bisa menghilangkan hal ini dilarang? Artinya ngapain dilarang? Ada faidahnya kok. Nah, banyak seperti itu. Dikatakan ini gak boleh. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada faidahnya. Kita melakukan ini tuh karena kita baca Quran. Ya, kita zikir. Nah, seperti itu. Walaupun hal yang dilarang ini ada faidahnya, bukan berarti bisa menghilangkan larangan tersebut. Contohnya apa? Allah berfirman, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ayat tentang apa? Tentang khomer. Khomer ada faidahnya? Ada aja faidahnya, bisa bikin hangat tubuh. Apalagi faidahnya? Itu yang anak tahu cuman itu aja, bisa bikin hangat tubuh. Sisanya nggak tahu. Tapi dilarang nggak? Dilarang. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudorotnya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesuatu yang dilarang atau amalan bid'ah misalnya, ini bukan berarti nggak ada faidahnya, ada faidahnya. Tapi faidahnya ini lebih sedikit daripada mudorotnya, daripada keburukannya. Kok bisa kayak gitu? Seandainya faidahnya, kebaikannya lebih tinggi, syariat agama Islam tidak mungkin melalaikan hal itu. Pasti sudah diperintahkan sama Allah, sama Rasulullah, ya kan? Faidahnya lebih tinggi, nggak ada dalilnya, nggak diperintahkan. Karena agama Islam itu sudah sempurna kan? Selama ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu ayat terakhir turun sebelum Rasulullah SAW meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah disempurnakan bagi kalian, kata Allah, agama kalian. Allah yang berfirman, sudah sempurna. Siapapun orang dengar kata sempurna sudah tidak butuh tambahan. Walaupun ada faidahnya, pasti sudah diperintahkan sama syariat Islam. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau misalnya benar kebaikannya lebih besar, kenapa agama Islam mendiamkan hal itu? Jadi kita sudah yakin kalau hal itu dilarang, walaupun ada faidahnya, berarti keburukannya lebih besar. Nah, ini tiga pola pemikiran yang harus kita fahami dulu. Yang pertama, pengkhususan itu butuh dalil. Yang kedua, amal ibadah bisa berubah. Ibadah loh, kebaikan bisa berubah menjadi larangan karena ada mawani'nya, ada halangannya. Atau bisa jadi mudorotnya lebih besar. Ini anak ulang lagi poin ini. Contoh misalnya antum lagi antara adzan dan iqamah. Ini kita belum masuk pembahasannya ya. Udah mau adzan aja. Kita lagi duduk antara adzan dan iqamah. Sunnahnya ngapain? Doa kan? Ada misalnya gini, bersolawat, sunnah nggak bersolawat? Sunnah, pahala besar. Cuman waktunya pas nggak kalau solawatannya pas antara adzan dan iqamah? Nggak pas. Kenapa? Bisa mengganggu orang-orang yang ingin beribadah. Makanya bener, solawat sunnah, baca Quran sunnah. Cuman kan ada pas, waktu pasnya. Kalau misalnya antum bayangin, antum lagi doa, lagi khusyuk, ya Allah, aku berlindung dari. Di samping antum ada yang baca Quran keras-keras. A'udzubillahi minasy bismi. Gak bakal khusyuk, ente mau nangis pun gak hilang air matanya dengan orang ngaji teriak-teriak begitu. Ya kan? Atau bisa jadi, ini doa sunnah loh. Ngaji juga sunnah loh. Amalan baik, cuman ada mudorotnya. Ya kan? Contoh antum sholat sunnah pas di depan pintu. Orang mau keluar dari masjid ngantri semuanya, ini nunggu orang satu sholat sunnah lagi khusyuk. Gimana itu sholat sunnahnya? Atau contoh lain, sutroh ya. Hukum sutroh itu apa? Sunnah. Sutroh itu sunnah. Bahkan di antara para ulama ya, bahkan kalau misalnya pakai garis yang ada di sini, itu udah ada hadisnya, Dan hadis ini dirojikan kebanyakan para ulama. Bahkan anak ngeliat fatwanya Ustaz Sufyan Baswedan hafizahullah, beliau satu-satunya doktor hadis di Indonesia. Jadi kerjaannya pakai sanad ya,
nama-nama perawi. Satu hadis itu kan perawinya ada berapa banyak tuh, dari ini sampai Rasulullah. Riwayat Bukhari dari siapa? Dari syekhnya sampai Rasulullah. Itu satu hadis. Nah, Ustaz Sufyan Basudun bilang bahwa hadisnya bisa diamalkan. Artinya bahwa kita boleh, walaupun satu garis nih, garis karpet boleh dijadikan sutra. Bahkan ada hadis juga di riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, Rasulullah SAW pernah sholat di padang pasir tanpa sutra. Sutra hukumnya sunnah. Tahu-tahu ada orang yang menjadikan di depannya, ada orang punggungnya temannya sebagai sutrohnya. Jadi ada orang di depannya duduk, dia jadiin sutra. Ini orang sholat khusyuk setengah jam. Ini orang yang jadi sutra mukanya udah biru kebelet, pengen ke kamar mandi. Itu gimana? Ini sunnah, khusyuk sholat sunnah, masya Allah, tabarakallah. Nah itu yang jadi masalah. Walaupun itu sunnah, tapi ada mudorotnya, maka hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah walaupun ada faidahnya, bukan berarti hal itu menghilangkan keburukan. Itu 3 pokok yang harus kita pahami. Nah, kita akan masuk kepada di antara bid'ah-bid'ah di akhir tahun ya. Dan subhanallah sampai sekarang ana melihat ya para asatidzah, para dai, ana lihat di YouTube ketika mereka membahas bid'ah itu mereka takut. Bayangin. Bid'ah itu kan apa? Bid'ah itu kan mencoreng syariat Allah kan. Tapi mereka takut membahas itu. Hampir enggak insya Allah yang sunnah tidak. Istilahnya ada beberapa lah, enggak semuanya. Ada beberapa yang ketika mereka membahas bid'ah itu ya agak takut, dijelasin takut. Padahal justru bid'ah ini yang salah. Karena ini syariat Allah nih, Allah sudah punya aturan sendiri, dicoreng aturannya. Aturan muka bumi aja contoh misalnya, kita buat aturan di masjid ini enggak boleh misalnya aturan di masjid ini enggak boleh coret-coret dinding. Ada yang coret-coret dinding dihukum misalnya, dikasih nasihat, dimarahin. Itu aturan muka bumi, aturan manusia. Di perusahaan dilarang misalnya pakai rambut pang misalnya. Ada rambut pang dipotong gajinya 50%. Nggak bakal berani dia ngelawan. Ini sama Allah kok berani. Bahkan mau ngebahas larangan aja takut. Ini pola pikir juga bahaya jemaah. Makanya benar kata sabda Rasulullah SAW. Islam itu mulainya asing. Dan nanti asing juga kembali. Ini yang jadi muskilah. Ya. Nah, di antara bid'ah-bid'ah di akhir tahun adalah yang pertama, ini perlu Anda bahas ya. Banyak orang-orang yang di akhir tahun ini mengkhususkan untuk meminta maaf. Meminta maaf betul. Nah, tadi kan kita udah bahas ya pemikirannya, bahwa yang salah itu bukan minta maafnya, tapi pengkhususan di akhir tahun. Kapan kita harus minta maaf? Secepat mungkin. Kalau orang yang misalnya akhir tahun kita maaf-maafan, orang yang mati sebelum akhir tahun gimana? Masuk neraka semua dong. Ya kan? Kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madzlamatun min akhih falyatahallalhu al-yaum." Yang punya kedoliman sama saudaranya minta dihalalin sekarang. Al-yaum, hari ini. Jangan nunggu besok, apalagi akhir tahun. Maaf-maafan boleh. Bukan boleh lagi sunnah, bukan wajib kalau antum punya kezaliman. Tapi kalau dikhususin di akhir tahun, ada biasa kayak gitu banyak broadcast ya, pesan WhatsApp. Karena sebentar lagi tahun 2022 akan berakhir, minta maaf dosanya segala macam. Nah ini jadi muskilah. Itu pertama. Terus di antaranya yang kedua adalah mengkhususkan taubat. Khusus taubatnya di akhir tahun. Jadi bentar lagi nih 2022 bakal berakhir. Nanti malam kita bareng-bareng di masjid, kita berdoa sama Allah minta ampun ya. Antum ana doa, antum aminin. Doa bareng-bareng. Ya Allah amin, amin. Akhirnya mereka taubatnya pas akhir tahun aja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ya, innamat taubatu lil ladzina ya'malus su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Yang namanya taubat itu adalah untuk orang yang berbuat keburukan ya karena manusiawi, sifat manusiawi. Lalu bertobat min qarib. Qarib artinya apa? Dekat. Artinya dengan secepat mungkin dia bertaubat. Mengakhirkan taubat itu dosa apa enggak jemaah? Dosa. Antum harus taubat sekarang. Nanti deh, tunggu. Ya udah itu mengakhirkan aja udah. Enggak apa-apa sekarang muda foya-foya, tua masuk surga. Itu moto kebanyakan
Ya bahaya itu ya. Nah itu seperti itu tuh muskilah. Makanya hukum taubat itu apa coba? Fardu ain. Ijma, semua ulama sepakat. Yang namanya taubat hukumnya fardu ain. Karena nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Rasulullah SAW taubat sehari berapa kali? 100 kali. Ini Rasulullah. Yang mana beliau tahu bagaimana kedudukannya di hadapan Allah. Beliau tahu bagaimana Allah meridhoinya. Bertobat 100 kali. Ini sebagai contoh loh, kita manusia. Pasti salah. Siapa yang perfect? Nggak ada. Makanya jangan terlalu heboh kalau ngelihat ada orang salah. Ente juga salah. Semuanya juga salah. Jangan terlalu heboh. Semua manusia salah. Cuman ada orang-orang berbuat salah yang baik. Siapa mereka? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang berbuat salah yang baik adalah berbuat yang taubat setelah itu. Makanya kullu bani adama khata', setiap anak Adam berbuat salah. Anak Adam berbuat salah. Ada yang berbuat salah. Oh ya sudah, anak Adam, saya juga anak Adam, bukan anak jin. Jadi nggak usah heran sama orang berbuat salah. Taubat. Ada juga yang mengkhususkan tentang muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi apa introspeksi? Introspeksi ya, introspeksi diri. Khususnya kapan? Setahun. Jadi dikhususkan sekarang malam 20, misalnya sekarang tanggal berapa nih? 20 berapa? Tanggal berapa jamaah? Semasjid nggak ada. 23 ya. Tanggal 23 karena sebentar lagi, seminggu lagi bakal akhir tahun. Malam ini kita muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri, tahun ini apa aja yang saya belum lakukan. Nah kayak gitu. Dikhususin. Muhasabahnya hukumnya wajib. Kita harus muhasabah. Introspeksi. Cuman kalau dikhususin, nah ini yang jadi masalah. Butuh dalil tersendiri. Makanya kalau ditanya, apa sikap seorang muslim di akhir tahun? Ya biasa aja. Mau akhir tahun, mau awal tahun, mau tengah tahun, sama aja, gak ada bedanya. Terus kalau akhir tahun taubat, ya kasihan orang yang mati sebelum akhir tahun. Kalau taubat bebas secepat mungkin. Nah cuman, Ana baca di buku penulis ini, sang penulis melarang para dai, para khutbah ya, yaitu kan ijtihad. Ijtihad itu pendapat ya. Sang penulis berpendapat bahwa seorang pendai itu nggak boleh, atau menurut penulis bahwa berkhutbah dengan tema bertaubat atau nganjurin orang suruh introspeksi diri di akhir tahun itu termasuk bid'ah, kata penulis. Tapi itu nggak bisa kita ambil pendapatnya. Kenapa? Penulis berdalil bahwa karena Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan itu. Betul. Jadi harusnya kita bedain antara mengkhususkan. Kalau mengkhususkan sudah nggak boleh ya. Cuman kalau mendakwahkan kepada para manusia, maksudnya di akhir tahun ini kita taubat yuk, kita muhasabah yuk, kita meminta, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin pada tahun ini apa yang terjadi? Oh luar biasa, mereka merayakan hari raya orang-orang kafir dan sebagainya macamnya. Maka sesuai dengan pemandangan ini, ya kita sebagai seorang muslim saling menasehati. Antum muhasabah aja, jangan ikut-ikutan merayakan dan sebagainya macamnya. Kalau mengkhususkan jelas gak boleh. Kalau dibilang loh Rasulullah SAW tidak melakukan itu, tidak pernah melakukan memotivasi orang untuk bertobat di akhir tahun. Ya betul, karena di zaman Rasul belum ditentukan bulan-bulan ya, awal tahun, akhir tahun ada di zaman Rasul? Nggak ada. Adanya siapa yang menentukan itu? Nah nanti ada pembahasannya insyaallah. Jadi itu ya. Nah ini ada faidah ya, faidah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang muhasabah itu gimana caranya, introspeksi diri itu gimana. Jadi introspeksi diri itu bengong. Tapi bukan bengong kosong pikirannya. Bengong tapi berpikir. Apa saja yang harus difikirkan? Yang pertama adalah tentang kewajiban kita. Jadi kalau antum kan bingung ya, kadang-kadang orang bilang kita harus muhasabah, introspeksi. Gimana caranya introspeksi diri? Sama Ibnu Qayyim rahimahullah jelasin. Yang pertama kita introspeksi tentang kewajiban-kewajiban kita.
Kalau seandainya kewajiban kita ada yang kurang, maka kita perbaiki. Kalau ada yang lupa bisa jadi, maka kita qadha. Mungkin bisa jadi Ramadan sebelumnya pernah kita safar. Atau dan sebagai macamnya, ada hal-hal yang membuat kita nggak puasa misalnya. Ada uzur, diingat-ingat, diintrospeksi diri. Itu pertama tentang kewajiban. Lalu introspeksi yang kedua adalah tentang larangan-larangan, al-manahi. Apa yang kita lakukan dari larangan-larangan Allah. Oh, saya melakukan dosa ini dan itu. Kalau sudah, berarti kita hapus dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar, dan dengan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Nah, itu kita bahas di pembahasan 10 jalan keluar dari azab akhirat. Itu yang ketiga. Yang pertama taubat, musibah. Yang ketiga amalan baik yang dapat menghapus keburukan atau dosa. Ya, yang kedua tadi apa? Larangan-larangan. Yang ketiga, kita muhasabah diri dari al-ghaflah. Apa ghaflah? Lalai. Selalai apa anak? Nah, apalagi kita sudah melewati masa-masa yang ya tahu ya, kita di rumah ya nggak bisa keluar. Itu ngapain aja itu? Cobaan untuk lalainya lebih besar gitu ya. Maka kalau misalnya kita mengingat hal-hal yang kita lalaikan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka hilangkan itu semua dengan zikir, perbanyak zikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badui. Dia berkata, ya Rasulullah, tolong berikan suatu amalan yang bisa aku kerjakan. Kata Rasulullah, katakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu orang Arab ini berkata, oh, ya Rasulullah, itu zikirnya kan buat Allah. Terus kalau buat anak apa? Nah, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kau berkata subhanallah, maka Allah menjawab shadaqta, betul. Kalau berkata walhamdulillah, Allah berkata shadaqta, betul. Wallahu akbar, shadaqta. La ilaha illallah, shadaqta, betul. Lalu kalau misalnya engkau berkata Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, maka kata Allah qad fa'altu, aku telah melakukannya. Lalu kau berkata Allahumma rzuqni, ya Allah berilah rizki kepadaku, maka Allah berfirman qad fa'altu, aku telah melakukannya. Jadi kalau anak berkata, anak berucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma rzuqni. Jadi kalau misalnya Allahumma ghfirli, ya aku akan ampuni, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki, aku akan ampuni hal tersebut. Dan hadisnya disahihkan oleh beberapa ulama. Jadi yang keberapa tadi? Yang ketiga adalah bagaimana kita bermuhasabah dari kelalaian kita. Lalu yang keempat, tentang anggota tubuh. Di antaranya lisan, lalu kaki kita berjalan kemana, ke tempat yang haramkah, lalu tangan kita, lalu kuping kita, pendengaran kita dengan mendengar hal-hal yang haram. Maka madza aradta bihadza? Apa yang kau lakukan dengan melakukan ini? Apa yang kau inginkan dengan melakukan ini, kata Ibnu Qayyim. Lalu liman fa'altahu? Untuk siapa engkau melakukan ini? Berkata kotor. Biasanya orang berkata kotor untuk siapa? Untuk manusia. Pernah kita bahas tentang mereka hanyalah manusia. Orang-orang rata-rata berkata kotor tuh biar dibilang seru, biar rakseh ya, biar orang masya Allah, dan sebagainya macamnya. Untuk siapa? Ala ayyi wajhin fa'altahu? Apa sebabnya? Gimana engkau bisa melakukan itu, karena apa? Nah, itu difikirin, baru kita hilangin. Baru yang kelima, yang terakhir, karena udah masuk ya waktu azan. Yang kelima adalah belum 26 ya, 2 menit lagi. Yang kelima, kita pikirkan tentang amal soleh kita. Sudah mutabaah belum? Sudah ikhlas belum? Karena syaratnya diterima amal soleh adalah ikhlas dan mutabaah. Sudah ikutin tata caranya Rasulullah belum? Ketika selama ini kita sholat tapi nggak pernah belajar gimana tata cara sholat, mulai sekarang belajar. Ya, kita baca Quran, gimana tata caranya baca Quran, mulai sekarang belajar, dan sebagainya macam. Lalu sudah ikhlas atau belum? Niatnya karena siapa? Karena Allah kah, atau karena biar dipuji, biar disebut soleh dan sebagainya macamnya? Itu yang kita harus perhatikan di muhasabah kita. Anak ulang, yang pertama adalah
yang wajib-wajibnya, yang kedua tentang larangan-larangan Allah, yang ketiga tentang kelalaian kita, yang keempat tentang dosa-dosa anggota tubuh kita, yang kelima tentang amal kita, sudah ikhlas atau sudah mutaba'ah atau belum. Karena sudah adzan, kita lanjut setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi itu ya, ringkasannya adalah bahwa pengkhususan ibadah tertentu di akhir tahun itu tidak ada dalilnya. Ya, dan itu dilarang, termasuk bid'ah. Kenapa? Karena pertama, betul ada faidahnya. Itu ya, kalau misalnya kita katakan bahwa kita harus meminta maaf, ya meminta maaf ada faidahnya. Cuman itu akan mudorotnya lebih banyak. Akhirnya orang minta maafnya pas akhir tahun aja. Gitu. Terus yang kedua, kita ini nggak butuh sama ibadah baru. Allah itu nggak butuh sama ibadah baru. Islam nggak butuh sama tambahan ibadah. Ya kan? Kita ibadah kepada siapa? Kepada Allah kan, sesuai perintah Allah kan. Kita bisa tahu ini perintah Allah atau bukan dari mana? Dari dalil, ya kan? Bukan dari baik atau buruk. Enggak, ini baiknya lebih banyak. Kenapa enggak diperintahkan sama Allah? Berarti keburukannya lebih banyak. Itu yang harus kita pahami. Ya, walaupun baik, walaupun apa itu, kalau misalnya sudah dilarang ya sudah dilarang. Kalau seandainya kita katakan setiap yang baik boleh, coba antum adzan sebelum sholat tarawih. Kalau enggak sekampung bawa obor, ini pemahaman apa ini? Bawa obor kan baik. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat aja? Kan baik sholat. Nah, begitu munculnya nanti kalau baik jadi alasan. Nah, ada beberapa permasalahan juga tentang akhir tahun, ya, yaitu tentang mengucapkan ya selamat akhir tahun atau tahun baru juga ya. Tapi ada beberapa pembahasan yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama, siapa yang menulis awal tahun dan akhir tahun Hijriah? Ada yang tahu? Itu adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini Umar radhiyallahu anhu pada saat itu sedang kebingungan karena Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai presidennya pada saat itu. Banyak akad itu apa? Data-data keuangan. Banyak data-data keuangan yang bingung, tidak ada penentuan tanggalnya. Akhirnya ada seorang sahabat bilang, ya Amirul Mukminin, kenapa nggak ditentukan tanggalannya? Nah, ditentukan sama Umar radhiyallahu anhu. Awal tahun bulan apa kalau di Hijriah? Awal tahun bulan Muharram. Nah, ini ada dalilnya nggak ada. Musyawarah aja. Itu bukan masalah ibadah kan? Penentuan bulan bukan masalah ibadah. Dan nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya ya sudah ditentukan Muharram, kenapa? Sebagai awal hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hijrahnya itu Rabiul Awal sekitar 13 tahun 13 setelah kenabian. Rasulullah jadi nabi, jadi rasul, 13 tahun setelah itu baru berhijrah. Nah, kenapa ditentukannya pas Muharram? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ditentukan pas Muharram ini karena ada baiat di Muharram untuk menentukan hijrah. Jadi baiat di sini tuh muqaddimahnya hijrah. Makanya ditentukan pas waktu Muharram. Kalau hijrahnya bukan di Muharram, di Rabiul Awal. Itu ingat-ingat antum ya. Berarti kalau kita membahas tentang tahniah, tentang selamat tahun baru, selamat hari raya Muharram, itu nggak bisa kita kiaskan kepada ibadah karena nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya kita kiaskan kepada bab adat. Tahu adat ya? Adat itu menentukan suatu negeri tersebut. Kalau negeri itu beradat seperti itu, maka silahkan. Cuman kita lirik kepada pendapat para ulama tentang secara umum ya, secara umum tentang mengucapkan tahniah, mau di tahun baru kayak mau Eid atau sebagai macamnya. Kalau pendapat para ulama ya, ini ikhtilafnya banyak. Anda baca tuh banyak sekali ya. Di antaranya perkataan Syekh Shalih Fauzan, dan ini biasa tersebar di awal atau di
malam Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Biasanya kan malam Id itu kita ngucapin selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha, besoknya baru sholat. Ada fatwa Syekh Shalih Fauzan yang tersebar bahwa nggak boleh mengucapkan selamat hari raya sebelum sholat Id. Itu kesebar setiap tahun, sampai sekarang masih ada pesannya. Kita katakan bahwa ini bukan ibadah. Tahu dari mana? Di zaman Rasulullah belum ada. Awal tahun, akhir tahun. Seperti itu. Itu bab masuk ke bab adat. Terus gimana? Ya sudah, bab adat. Nah, Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah tentang bahwa Imam Ahmad sikapnya ketika ada yang mengucapkan selamat hari raya atau selamat apapun itulah, tahniah, beliau berkata, aku tidak memulainya, tapi kalau ada yang memberikan tahniah, aku menjawabnya. Itu kata Imam Ahmad. Nah, Syekh Shalih Fauzan sampai situ ngomongnya, sampai situ. Belum, padahal ada lanjutannya perkataan Imam Ahmad itu, Anda baca tadi. Lanjutannya adalah berkata bahwa yang namanya tahniah itu bukan mubah, bukan sunnah, bukan juga dilarang. Karena itu bukan perkara agama Islam, itu perkataannya Imam Ahmad. Tapi orang-orang yang mendengar fatwa Syekh Shalih Fauzan salah memahami itu. Sehingga berkata bahwa dilarang, hukumnya haram. Kalau antum mengucapkan selamat Idul Fitri belum sholat, dosa. Dari mana ini? Butuh dalil kan? Itu muskilah kayak gitu tuh. Ilmu tanpa dasar kesebarnya cepat kemana-mana. Karena salah pemahaman dari fatwa ulama. Ya, jadi itu pendapat Syekh Shalih Fauzan seperti itu ya. Terus Syekh Shalih Fauzan bilang bahwa yang namanya tahniah terutama di awal tahun ya, tadi tahniahnya pas hari Id. Kalau yang awal tahun, kata Syekh Shalih Fauzan bahwa awal tahun itu bukan untuk dirayakan. Karena yang namanya tahun pertama tahun dan akhir tahun itu ada karena Umar radhiyallahu anhu kebingungan, banyak akad-akad yang gak ada tanggalnya. Itu gunanya awal tahun dan akhir tahun cuman itu doang dibuat sama Umar radhiyallahu anhu. Ini kalau Hijriyah. Nah, kalau Masehi awal tahun sama akhir tahunnya ditentukan karena apa? Kelahiran Yesus. Masehi. Ini yang jadi muskilah. Sedangkan fatwa dari Lajnah Ad-Daimah ya, MUI-nya Arab Saudi ya, mereka berfatwa bahwa la tajuzu, nggak boleh ya mengucapkan selamat tahun baru. Ini bukan hari raya, ini tahun baru. Tahun baru itu nggak boleh. Kenapa? Li'annal ihtifa biha ghairu masyru'. Karena penghormatan tahun baru nggak ada syariatnya. Karena tahniah itu kan biasanya diucapkan ketika ada sesuatu yang dihormati kan. Tahun baru bukan hari yang dihormati. Ya udah tahun baru ya tahun baru biasa aja, nggak ada masalah. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Sedangkan perkataan Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin semuanya sepakat bahwa mengucapkan tahun baru itu nggak boleh, tahniah nggak boleh. Ya. Dan yang rojih, perkataan yang kuat adalah nggak boleh. Mengucapkan selamat tahun baru itu nggak boleh. Beda kalau selamat hari raya Id. Kenapa? Yang pertama, kalau tahun baru ini tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai orang kafir. Bahkan kata para ulama, tasyabuh itu tingkatan terendahnya adalah haram. Tingkatan tertingginya adalah kufur. Kufur. Makanya kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mereka termasuk dari kaum tersebut. Berarti kalau menyerupai orang-orang kafir, termasuk sama mereka, waliyadzubillah. Jadi nggak boleh ngerayain itu. Udah, kalau ngerayain tahun baru udah jelas, itu sepakat para ulama nggak boleh. Karena Id cuma ada berapa? Ada 3, Idul Fitri, Idul Adha sama hari Jumat. Ini kalau dalam agama Islam itu. Ya makanya kalau mengucapkan Jum'ah Mubarak, banyak para ulama bilang boleh, nggak apa-apa. Karena itu masuknya kepada bab adat tadi. Karena Jumat ini hari Id per minggu. Tapi kalau selamat tahun baru, ini muskilah. Berarti kita mengagungkan Masehi. Kata orang-orang, bahkan gini jamaah ya, anak akan membahas nanti beberapa dalil orang-orang zaman sekarang yang anak ketahui. Mereka bilang bahwa toleransi ya, atau bahkan ada yang bilang semua agama itu sama. Nggak apa-apa ngucapin tahun baru, Natal, semua agama sama. Antum bayangin, mati.
Antum bayangin, kalau semua agama sama, apa guna agama itu sendiri? Hah? Ngapain ada agama Islam? Semua agama sama, ya udah nggak usah ada agama dong. Agama itu gunanya untuk memisahkan antara yang hak dan batil, ya kan? Kenapa ada agama? Kenapa ada Islam? Kalau semua agama sama, ngapain ada surga? Ngapain ada neraka? Ngapain ada Rasulullah? Ngapain ada Al-Quran? Ngapain ada syariat Islam? Ya kan? Ngapain Rasulullah SAW berperang 27 kali? Berperang loh antara hidup dan mati. 47 kalinya berperang tapi tanpa ada Rasulullah SAW. Yang 27 Rasulullah ikut, yang 47 Rasulullah gak ikut. Itu perang kemana aja? Perjuangan agama Islam, loh, seenaknya ngomong semua agama sama aja. Kemana orang-orang yang mati syahid? Ngapain orang sampai mati syahid jemaah memperjuangkan agama Islam? Agama Islam sama aja, semua agama sama aja. Bahlul. Bahkan muskilahnya yang lebih besar lagi. Mereka baca ayat itu, mereka dengar ayat itu, nggak pernah tahu artinya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Masehi kan. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam, di neraka jahannam, neraka paling bawah. Ini yang ngomong siapa? Allah kan. Finari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejahat-jahatnya makhluk. Sama Allah. Allah yang bilang, paling jahat itu mereka. Kenapa? Jahatnya kenapa? Iya, syirik, betul. Yang paling jahat ada lagi apa? Mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah nggak pernah semurka itu di Al-Quran selain daripada murka kepada orang-orang yang bilang Allah punya anak. Antum sering dengar ayatnya di akhir surat Maryam. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata Ar-Rahman, Allah punya anak. Laqad jitum syai'an idda. Kalian telah melakukan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai langit, kata Allah, pengen hancur, pengen rubuh gara-gara perkataan Allah punya anak. Sampai bumi ini pengen membelah gara-gara itu. Sampai gunung-gunung pengen pecah gara-gara itu. Allah yang berfirman. Kenapa anda aulir rahmani walada? Mereka bilang Allah punya anak, punya waladun. Itu paling marah Allah. Makanya subhanallah, Allah udah ngasih peringatan kepada kita. Setiap wal'iyadzubillah, kita bukan berkata pengen ya, na'udzubillah min dzalik. Cuman biasanya dekat-dekat akhir tahun tuh ada musibah gempa bumi. Ya kan? Biasa ya, wal'iyadzubillah. Enggak terjadi lagi semoga. Cuman ini sebagai peringatan loh. Iya betul, gempa bumi kan ada yang apa? Ada dua ya. Apa? Vulkanik dan tektonik ya. Vulkanik gara-gara gunung, tektonik gara-gara pergeseran lempengan. Yang menggeser siapa? Ya Allah. Allah yang menakdirkan itu. Artinya dikasih tahu ini. Allah tuh nggak mau, paling benci ada orang bilang Allah punya anak. Bilang semua agama sama aja. Masih itu anaknya Allah bagi mereka dan Allah paling benci itu. Dalil mereka itu semua agama sama aja. Dalil mereka yang kedua adalah toleransi, telur asin. Tukar telur asin, toleransi. Itu apa sih toleransi, itu perkataan apa? Kok bisa satu kata itu menghancurkan syariat Allah? Gimana ceritanya? Coba kita cari KBBI jemaah ya. Bahasa Indonesia aja kita, jangan masuk dalil dulu. Toleransi. Kata KBBI, toleransi itu contohnya seperti dua kelompok yang berbeda budaya saling berhubungan dengan penuh toleransi. Dua kelompok yang beda budaya. Coba budaya kita ganti jadi agama. Dua kelompok beda agama dengan toleransi. Yang toleransi agamanya atau hubungan sosialnya? Hubungan sosialnya. Kalau agamanya ya nggak mungkin disebutin dua beda agama. Kalau agamanya sama aja ya nggak usah disebut agama. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, dua budaya berbeda tapi mereka saling toleransi. Seperti budaya Jawa sama budaya Batak misalnya. Ketemu ya udah toleransi. Oh Batak
ngomongnya agak keras misalnya, Jawa agak lembut, saling memahami. Bukan ikut-ikutan, bukan menyerupai. Jadi toleransi itu nggak bisa dipraktekkan ke masalah agama, karena agama itu peraturan. Jadi toleransi bisa dipraktekkan dalam masalah muamalah sosial. Kita baca lagi nih, ini KBBI aja bisa jadi dalil, coba bayangin. Menoleransi artinya mendiamkan. Di sini arti menoleransi, mendiamkan, membiarkan, bukan ikut-ikutan, bukan membenarkan, beda lagi urusannya. Lakum dinukum waliyadin, selama ada ayat itu ya udah nggak usah diganggu gugat. Cuman kita biarin ya sudah, terserah mereka. Kita nggak bilang bahwa yang melakukan ini kita perangi, ya nggak bisa. Lakum dinukum membiarkan kan? Itu toleransi itu. Lakum dinukum waliyadin itu toleransi namanya. Ini KBBI membiarkan. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu namanya toleransi. Bukan mengikuti, bukan tasyabuh. Orang mencampur adukan antara tasyabuh dengan toleransi nggak bisa. Ini muskilah. Itu juga ada dalil yang bilang syukur nikmat. Ya kan kita sudah bersyukur dong sama Allah dikasih umur setahun. Apa salahnya kita tasyakuran gitu kan? Jawabannya adalah bersyukur itu nggak bisa dengan kemaksiatan. Bersyukur harus dengan ketaatan. Kalau bersyukur sama kemaksiatan ya atal bisunal haqqa bil batil. Mencampur baur antara hak yang batil yang nggak bisa. Syukur ya syukur, maksiat ya maksiat. Tadi sampai mana kita bahas sampai situ? Oh ya, tentang ucapan tahniah ya. Jadi yang benar adalah mengucapkan selamat tahun baru itu nggak boleh karena tasyabuh. Karena ya itu deh, orang-orang kafir tuh banyak seperti itu. Seperti Nasrani ada yaitu tadi miladi Masehi. Kalau Yahudi ada namanya Idul Abwaq, ada per tahun juga mereka, orang-orang Yahudi. Ada Majusi yang bernama Eid Nairuz, per tahun juga. Itu tasyabuh sama mereka. Lalu yang kedua, kalau misalnya mengucapkan seperti itu, nanti banyak para manusia yang meyakini itu ibadah. Ya, meyakini bahwa itu ibadah dan itu terjadi. Buktinya muncul perkataan toleransi untuk toleransi. Ya. Itu masalah yang tahniah. Lalu yang kedua, tidak ada satupun doa di awal tahun atau di akhir tahun, nggak ada. Doa khusus semuanya tidak ada dalilnya. Ana singkat aja. Lalu yang keempat, hukum merayakan awal tahun ya udah jelas. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh merayakannya? Karena merayakan itu ada ta'zim. Apa ta'zim? Mengagungkan. Nah, pengagungan ini butuh dalil. Dan agama Islam hari yang diagungkan ya itu tadi. Maksud pengagungan ini bisa dirayakan ya. Merayakan itu kan pengagungan. Dan merayakan cuma ada 3 tadi. Dan dalilnya banyak jelas. Rasulullah SAW pernah melihat orang-orang Ansor lagi senang-senang di suatu hari merayakan. Ditanya apa ini? Itu adalah hari raya mereka ya Rasulullah. Rasulullah marah. Berkata bahwa innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti 2 yang lebih baik daripada 2 itu. Artinya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan para ulama semuanya sepakat bahwa itu haram. Dan yang pertama kali menurut sejarah ya, diantaranya dari seorang ulama yang bernama Al-Maqrizi. Beliau ahli sejarah di dalam kitabnya Al-Khutat. Ya, beliau berkata bahwa yang pertama kali melaksanakan perayaan tahun baru itu orang-orang Fatimiyin, orang-orang Syiah. Tahun baru dan Maulid Nabi menurut sejarah. Begitu juga dinukil oleh Syekh Hasan As-Sandubi ya, di kitabnya Tarikh Al-Ihtifal bil Maulidin Nabi. Jadi kalau misalnya selama ini ada ibadah yang kita nggak tahu asal usulnya, perlu kita curigai. Harus belajar lagi mana nih? Kita cari kebenarannya. Ya ini pendapat para ulama. Lalu ada beberapa bid'ah juga yang tersebar. Kalau di Arab ya, ini Ana bahas dari buku Arab. Di Arab itu ada kalau awal tahun maka kita harus makan asidah. Atau asidah, apa asidah itu dari ya tepung gula merah, di tengahnya biasanya ada blue band ya gitu ya, blue band nama merek, ada butternya, ada menteganya. Nah, kata mereka kalau makan seperti itu
kalau nggak makan itu nanti setahun bakal ada kedinginan. Beda halnya kalau misalnya kita makan makanan tanpa keyakinan mah nggak apa-apa. Itu adat kan. Jadi antum pahamin. Adat itu boleh selama tidak melanggar syariat Islam. Ya kan? Artinya kalau nggak ada dalilnya, kalau misalnya ada dalil larangannya, kalau ada dalil larangannya maka nggak boleh. Selama nggak ada dalil larangannya maka adat itu boleh. Atau melanggar syariat Islam. Tadi kalau melanggar perintah atau melanggar syariat Islam ada kemudorotan atau dalil-dalil yang menuju kepada hal itu. Kalau misalnya makan ketupat setiap tahun mah nggak apa-apa. Makan asidah setiap tahun sebagai adat aja nggak apa-apa. Cuman ada keyakinan, nah ini yang nggak boleh. Ada minum susu bareng-bareng, makan asidah dan sebagainya macamnya, ini ada makanan-makanan orang Arab gitu ya. Terakhir kita akan membahas sebab-sebab terjadinya kebid'ahan itu apa. Dikit aja. Yang pertama, sebab bid'ah kesebar itu adalah diamnya para ahli ilmu. Nah, orang-orang yang mengetahuinya diem. Akhirnya orang-orang yang awam meyakini bahwa itu boleh, baik gitu. Makanya tugas seorang ahli ilmu, seorang yang mengetahui, ya dakwahi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Lalu yang kedua, sebabnya adalah karena adat yang tersebar. Dan itu adalah Rasulullah SAW, banyak di Al-Quran ya, Rasulullah SAW diutus untuk memerangi adat-adat. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah? Ya, Ajitana litalfitana amma wajadna aba'ana. Apa engkau pengen bikin kita ini melenceng dari pemahaman kakek-kakek moyang kita? Jadi kalau ada dalil, enggak, ini dari zaman dulu, wah itu sudah muskilah. Kalau misalnya ini ada hadis Rasulullah SAW, baru itu benar. Ya. Lalu yang ketiga adalah para ahli bid'ah itu saling membantu menyebarkan hal itu. Bahkan menakut-nakuti orang yang tidak menyebarkan. Sebentar lagi mau tahun baru, disunahkan kepada seluruh kaum muslimin membaca misalnya Al-Ikhlas 100 kali. Yang membaca pesan ini lalu tidak disebarkan, semoga ibunya mati. Atau semoga ketabrak tronton. Begitu tuh kesebar di WA begitu. Atau semoga rezekinya jadi pilot, ya orang serem membaca begitu. Mereka saling membantu. Ya. Lalu yang keempat adalah kejahilan dan ilmu yang sedikit. Main sebar-sebar aja. Bahkan kita pun nih yang udah belajar, karena saking terbukanya ini, ya, jalan informasi itu terbuka luas. Ya itu dia, bener. Walaupun kalau informasi terbuka luas, gampang kita belajar, kebaikan gampang tersebar, betul. Cuman keburukan juga gampang tersebar. Makanya jangan sampai kita istilahnya males-males lah. Sedikit pun kebaikan yang bisa kita sebarkan, kita sebarkan. Dari apapun, gak harus di podium, gak harus ceramah. Apapun itu, di balik layar, silahkan. Membantu kaum muslimin silahkan. Lalu yang kelima adalah para manusia atau para kaum muslimin yang mengikuti orang-orang yang tidak pantas untuk diikuti. Jadi orangnya jahil. Ana pengen kasih clue ya. Orang dikatakan sebagai orang yang alim itu bukan alim juga, istilahnya orang yang bisa dikatakan mumpuni dalam suatu bidang ya, karena zaman sekarang tuh rata-rata orang punya spesialis masing-masing. Ada spesialis di bidang fikih, akidah, hadis, sirah gitu. Dikatakan mumpuni di bidangnya kalau dia pernah belajar secara tadarruj, secara berlevel. Jadi misalnya belajar buku fikih Syafi'i, yang pertama ada matan Abi Syuja' Ghayah wa Takrib. Sudah selesai, semuanya tahu, nanti masuk ke fikih Syafi'i dari syarahnya. Ada kemarin kita belajar Fathul Qorib ya di sini, matan madhab Syafi'i. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi, di usul fikihnya juga, nanti ada di usul tafsirnya dan sebagainya macamnya. Kalau sudah bertadarruj, jadi satu bidang ilmu itu dia punya. Nah, ini baru dikatakan mumpuni. Tapi kalau cuma dengar, ya mohon maaf, dengar ceramah, ya sedikit-sedikit campur-campur ilmunya, maka ya tetap dikatakan sebagai muqallid. Muqallid itu orang yang mengikuti ulama bagi dia. Tapi kalau orang yang mumpuni, dia bisa memberikan fatwa dengan dalil karena dia udah belajar
berlevel-level tadi. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kita sejam lebih kayaknya nih ya. Tapi nggak apa-apa karena penting ya pembahasannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.